Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Zakaria 4 ayat 8 dan 9 kita akan baca dan renungkan bersama. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Bapak Ibu terkasih, pernahkah merasakan pacaran? Tentu pernah. Gimana rasanya? Rasanya bahagia bila dekat dengan orang yang kita kasihi atau cintai. Banyak usaha, upaya, dan cara untuk mendekati orang tersebut. Ingin rasanya berlama-lama berdekatan dengannya, bukan? Ada rasa bahagia, sukacita, dan selalu memikirkannya serta melamunkannya sepanjang waktu. Saudara, walaupun Allah bukan pacar kita, tetapi kedekatannya dengan kita lebih dari sekedar pacar. Ia adalah Allah yang menjadikan kita anggota atau bagian dari keluarganya. Kita ini anak-anaknya. Ia ingin selalu dekat dengan ciptaannya, yaitu manusia, umat pilihannya. Teks yang tadi kita baca adalah usaha Allah melalui Zakaria untuk mengembalikan umat kepadanya. Zerubabel adalah seorang yang memimpin bangsa Israel gelombang pertama pulang dari pembuangan di Persia. Allah menggunakan raja Persia agar umat Israel bisa kembali pulang ke tanah leluhur mereka di Yerusalem. Zerubabel memimpin bangsa Israel untuk membangun bait Allah ketika mereka sampai di Yerusalem. Dan Alkitab yang tadi kita baca, kita melihat pasti akan terselesaikan, walaupun begitu banyak halangan dan rintangan yang harus dihadapinya terjadi untuk membangun bait Allah kembali. Tuhan melalui Zakaria terus memberikan konfirmasi tentang beberapa hal. Yang pertama, bahwa Tuhan semesta alam beserta dengan umatnya. Mereka diminta untuk tidak takut, tidak gentar untuk melanjutkan pembangunan bait Allah. Yang kedua, bangsa Israel bisa menyelesaikan bait Allah atas seizin dan kehendak Tuhan baginya. Tuhan akan menolong umatnya dalam persoalannya. Saudara terkasih, melalui ayat ini kita belajar supaya kita tidak lagi lupa bahwa ada Allah yang selalu bersama dengan kita tiap waktu, sehingga kita tidak sendirian. Allah semesta alam, Allah yang maha besar, yang lebih besar dari apapun dan sanggup melakukan apapun. Hanya dengan perkataannya, maka segalanya jadi, maka segalanya ada. Lupakah kita akan hal itu? Allah mau kita terus mengerjakan keselamatan kita, terus membangun tubuh kita yang adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Seperti 1 Korintus 3 ayat 16 katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Allah Roh Kudus diam di dalam kamu? Biarlah Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita, Raja atas hidup kita. Berkali-kali Kristus berfirman dan berkata kepada murid-muridnya bahwa Dia akan ada selalu menyertai murid-muridnya, anak-anaknya. Bahkan ketika sebelum terangkat ke surga pun Ia mengingatkan kembali bahwa Allah beserta dengan mereka. Karena Dia tahu bahwa kita tidak bisa sendirian tanpa Allah. Jadi, di dalam hidup kita ada Allah. Dimanapun kita ada, bekerja di rumah, di kantor, kita sedang makan, kita sedang bepergian, kita sedang berjalan, belajar firman, kita mendengar firman, dan apapun yang kita lakukan, Ia ada
bersama dengan kita.